lanjutkan lagi modul aplikasi perkantoran, di mana hari ini kita akan membahas mengenai gerbang logika, yaitu fungsi antara AND, OR, maupun XOR. Oke, kita langsung saja. Yang pertama adalah fungsi AND untuk logika bersyarat. Rumus AND adalah fungsi logika yang digunakan untuk mengevaluasi beberapa kondisi sekaligus. Fungsi ini akan mengembalikan nilai true atau nilai benar ya jika semua kondisi yang diberikan terpenuhi. Atau dia akan mengembalikan nilai false jika salah satu atau lebih kondisi tidak terpenuhi. Nah, di sini ada tabel logikanya. Yang pertama logika 1, logika 2, dan jika di AND kan ya teman-teman. Jika logika 1 true, logika 2 true, maka hasil AND-nya itu true. Jika logika satunya true, logika 2-nya false, maka hasil AND-nya itu adalah false. Nah, jika logika satunya false, logika 2-nya itu true, maka AND-nya juga true. Logika satunya false, logika 2-nya false, maka AND-nya itu juga ikut false. Kenapa? Karena syaratnya adalah akan menghasilkan true jika semua kondisi yang diberikan itu terpenuhi. Jadi ketika logikanya itu logika 1 dan 2 itu true, pasti hasilnya akan true. Dan sebaliknya, jika walaupun ada logika 1 ataupun 2 yang true, maka tetap nilainya akan false. Lanjut, struktur fungsi AND. Nah, fungsi AND ini cukup mudah sih teman-teman. Jadi hanya sama dengan AND, AND, buka kurung, kondisi pertama, dan titik koma, ataupun koma, dan kondisi kedua, ketiga, dan seterusnya. Kayak gitu. Nah, kondisi satu ini kondisi pertama yang ingin dievaluasi, yang bersifat wajib ya, jadi wajib diisi. Nah, kalau untuk logika kedua dan logika ketiga itu sifatnya opsional. Nah, kamu bisa memasukkan sebanyak 255 kondisi dalam rumus ini. Jadi kalau teman-teman punya kondisi sebanyak 255 bisa dimasukkan. Nah, kita contoh 1, mengecek dua kondisi sederhana. Yang pertama, kita punya kolom A dan kolom B dan hasil ya, teman-teman. Ketentuannya, jika kolom A lebih besar dari 40 dan kolom B lebih besar 90. Maka, kita coba sama dengan N A lebih besar dari berarti 40 dan juga titik koma B lebih besar dari 90. B lebih besar 90, maka akan dihasilkan false. Oke ya. Nah, untuk yang kedua N jika lebih besar 40 dan B lebih besar 90, maka akan dihasilkan true. Nah, jadi jika kolom A itu nilainya lebih besar dari 40, maka dia akan bernilai true. Dan kolom B jika lebih besar dari 90, maka akan bernilai true. Jadi ketika kolom satunya A sama dengan 10, maka nilainya false. Jika A nilainya adalah 50, maka nilainya true. Nah, kemudian di kolom B sama dengan 80, maka hasilnya adalah false.
jika B sama dengan 100, maka nilainya true. Nah, gimana kalau ini 50, jika A-nya kita punya 50 dan B kita punya 100, apakah nilainya juga true? Ini 40 teman-teman ya. Ini 40. Coba kita hasilnya false karena sesuai dengan tabel kondisi tadi, kalau logika 1 true, logika 2 true, maka N-nya true. Seperti contoh yang ini, true, true. Kalau yang logikanya false, logika satunya false, logika keduanya false, maka false juga. Nah, untuk yang ketiga ini A sama dengan 40, maka dia false, dan B sama dengan 100, dia punya true. Jadi dia logika satunya true, jika logika satunya false dan logika keduanya true, nah ini false true, maka N-nya false. Itu teman-teman. Nah, bagaimana jika kita gunakan ini lebih kompleks, yaitu kita gabungkan dengan fungsi if yang kemarin kita pelajari di video sebelumnya. Jadi sama dengan, kita lihat dulu ketentuannya, lulus jika nilai lebih besar sama dengan 80 dan jumlah kehadiran lebih besar 10. Oke, berarti sama dengan if N nilainya lebih besar sama dengan 80 dan juga lebih besar 10. Nah, maka dia lulus. Berarti kalau dia tidak lulus. Oke. Nah, hasilnya seperti ini. Karena nilainya 90 dan jumlah kehadirannya lebih besar dari 10, yaitu 16. Jadi kita coba tarik, maka dia hasilnya seperti ini. Yang kedua, nilainya 60, maka jadi tidak memenuhi ketentuan yang pertama, walaupun jumlah kehadirannya 16, memenuhi ketentuan yang kedua. Oke, seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut. Kondisi rumus OR ya teman-teman. Rumus OR ini bisa dibilang ini logika alternatif. Jadi rumus fungsi yang mengembalikan nilai true jika salah satu atau lebih itu memberikan ataupun kondisinya terpenuhi. Jadi jika satu atau lebih kondisi terpenuhi, maka akan mendapatkan nilai true atau mengembalikan nilai true. Dan sebaliknya, jika semuanya itu false, tidak ada yang kondisi satu pun yang terpenuhi, maka dia nilainya false. Nah, tapi logikanya seperti ini. Tabel kebenarannya, yang pertama, jika logika pertama true, logika keduanya true, maka dia OR-nya true. Logika pertama true, logika kedua kedua false, maka dia tetap true. Jika logika pertama false, logika kedua true, maka OR-nya tetap true. Jika logika pertama false, logika kedua true, maka OR-nya false. Ini bisa dibilang kebalikan dari N ya teman-teman. Nah,
struktur fungsinya itu juga masih mirip. Kalau yang tadi N kita menggunakan AND, untuk OR kita menggunakan OR dengan format yang sama, yaitu kondisi 1 wajib, kondisi 2 dan 3 itu opsional, sampai kondisi ke-255. Kita lanjut untuk uji cobanya. Contohnya ini, ketentuannya jika kolom A lebih besar dari 40 atau kolom B lebih besar dari 90. Berarti sama dengan OR, kata kurung, jika A lebih besar 40, titik koma, dan juga B lebih besar dari 90. B lebih besar 90. Kita tutup. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, yang atas false karena tidak ada satu kondisi pun yang terpenuhi. Kenapa? Karena nilai kolom A itu lebih kecil dari 40. Dan juga kolom B juga lebih kecil dari 90. Nah, bagaimana jika nilainya A 10, tetapi B-nya itu 100? Nah, kita coba. Kita tarik saja. Nah, nilainya true. Kenapa? Karena A itu nilainya false, kondisinya false, kalau B kondisinya true. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini. A sama dengan 10, maka dia false. B sama dengan 80, maka dia false. A sama dengan 50, maka dia true. B sama dengan 100, maka dia true. A sama dengan 10, maka dia false. B sama dengan 100, yaitu nilainya memberikan true. Nah, syarat OR adalah jika salah satu dia true, maka minimal salah satu true dia punya dia mengembalikan hasil true, itu teman-teman. Nah, bagaimana jika kita mengkombinasikannya dengan if, seperti pada N tadi ya. Jika lulus, dikatakan lulus, jika nilai lebih besar sama dengan 80, atau jumlah kehadirannya lebih besar daripada 10. Jadi sama dengan if or, ekspresinya jika nilai lebih besar sama dengan 80, maka atau jumlah kehadirannya itu lebih besar 10, maka dia titik koma, terus nilai kebenarannya adalah lulus, titik koma, nilai false-nya adalah tidak lulus. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, mudah bukan? Nah, kita lanjut fungsi yang ketiga, fungsi XOR atau exclusive OR. Fungsi logika yang satu ini agak sedikit membuat kita berpikir, berbeda dengan AND atau OR tadi yang mungkin dengan tabel logikanya, tabel kebenarannya sangat mudah dipahami, tetapi untuk XOR ini agak sedikit di luar kebiasaan logika kita. Yang pertama, XOR ini digunakan untuk menguji keeksklusifan antara dua atau lebih logika. Secara sederhana, XOR ini akan mengembalikan true jika argumen logika yang bernilai true ganjil. Jadi kalau nilainya true ganjil, ini akan
dia mengembalikan true. Nah, tetapi sebaliknya, dia akan mengembalikan false jika true-nya ini genap. Nah, artinya XOR hanya akan bernilai true jika satu kondisi saja yang terpenuhi, atau ada jumlah ganjil kondisi yang terpenuhi. Jika tidak ada kondisi yang terpenuhi, atau ada dua atau lebih genap kondisi yang terpenuhi, maka hasilnya malah false. Ya, mungkin karena logika ketidaksederhanaan logika ini ya teman-teman, jadi XOR ini sangat hampir jarang digunakan, jadi sangat tidak populer. Seperti ini tabel logikanya, argumen 1 false, argumen 2 false, maka XOR-nya false. Argumen 1 false, argumen 2-nya true, XOR-nya true, argumen 1-nya true, XOR-nya false, argumen 2-nya false, XOR-nya itu malah true. Dan ketika argumen 1 true, argumen 2 true, hasilnya malah false. Nah, strukturnya masih mirip dengan AND dan OR tadi, yaitu sama dengan XOR kemudian logika. Nah, sekarang kita punya contoh saja daripada kita masih berangan-angan. Kita punya contoh untuk yang pertama itu mengecek dua kondisi. Nah, mengetahui siapa di sini ada tabel ingin mengetahui siapa di antara para pemain yang akan memainkan pertandingan ketiga atau game ketiga berdasarkan kondisi berikut. Kondisinya yang pertama, kontestan yang memenangkan game 1 dan game kedua lanjut ke babak berikutnya secara otomatis dan tidak harus bermain ke game ketiga. Kontestan yang kalah pada kedua babak kedua permainan pertama tersingkir dan tidak boleh bermain pada pertandingan ketiga atau game ketiga ya. Kontestan yang memenangkan game 1 atau game kedua akan memainkan game ketiga untuk menentukan siapa yang lolos ke babak selanjutnya dan siapa yang tidak. Seperti itu teman-teman. Jadi ketika seperti ini ada Mamat, Imam, Aziz, sama Lucky. Ketika game pertama menang, game kedua menang, game pertama kalah, game kedua menang. Coba kita eksekusi langsung sama dengan XOR. Jika game pertama sama dengan, kita tulis saja menang. Logika kedua adalah B sama dengan menang. Kurung hasilnya. Nah, coba kita evaluasi dulu. Kontestan yang memenangkan game 1 dan game kedua tidak harus memainkan game ketiga. Berarti ketika Mamat menang di game pertama dan game kedua, berarti dia tidak harus memainkan game ketiga. Kontestan yang kalah pada kedua babak tersingkir dan tidak boleh bermain. Seperti Lucky kalah di babak pertama dan babak kedua, otomatis dia tersingkir ya teman-teman. Ketiga, kontestan yang memenangkan game pertama atau game kedua akan memainkan game ketiga. Ini contohnya Imam sama Aziz. Ketika game pertama Imam kalah, game kedua Imam menang, berarti dia akan memainkan game ketiga. Ketika Aziz menang di game pertama dan game kedua kalah, berarti dia akan bermain di game ketiga. Seperti itu teman-teman.
Oke, coba kita gunakan XOR dengan if. Berarti sama dengan if seperti tadi, XOR jika ini sama dengan menang, titik koma, game keduanya sama dengan menang. Nah, dia nilai true-nya tidak. Berarti nilai false-nya adalah main. Oh, kebalik ya teman-teman. Ini nilai true-nya adalah main. Nilai false-nya adalah kita ambil dash gitu aja. Kita enter. Nah, seperti ini. Nah, hasilnya yang main di bab ketiga adalah Imam dan Aziz. Karena di pertama yaitu kalah, untuk imamnya sendiri di game pertama kalah, di game kedua menang, dan Aziz untuk di game pertama menang, tapi di game kedua kalah, maka mereka berdua harus main. Nah, seperti ini penggunaan XOR-nya. Sekarang kita coba bandingkan tiga logika tersebut ya. Ada XOR, ada AND, ada OR. Fungsi AND menghasilkan true jika semua argumen true. Menghasilkan false jika ada salah satu, minimal satu argumen false. Nah, untuk OR, minimal satu argumen true itu sudah mendapatkan nilai true. Tetapi untuk jika semuanya argumen false, dia akan menghasilkan nilai false. Untuk XOR sendiri, jika jumlah argumen true-nya itu ganjil, maka dia true. Tetapi jika true-nya itu genap, termasuk nilai 0, itu adalah false. Gitu teman-teman. Nah, seperti itu untuk materi gerbang logika tadi. Silahkan dipelajari dan jangan lupa beri komentar. Oke, terima kasih.